Nah, ini sertifikasi saya lanjut Bang. Jadi ini juga kalau misalnya ada Praditi namanya. Saya itu merupakan anggota perkumpulan praktisi hipnotis dan hipnoterapi Indonesia. Ini nomor saya. Jadi khusus Kalimantan Barat. Oke, lanjut. Next slide. Oke, saya perkenalkan dulu secara singkat. Nama saya siapa? Nama saya Fernando Perlian Adam. Jadi pertama untuk pendidikan formal saya ya sarjana hukum SH ya di Universitas Tanjung Pura. Yang kedua S2 saya juga di Universitas Tanjung Pura. Nah, itu untuk pendidikan formal saya. Pendidikan non formal itu pendidikan non akademisi. Nah, dari sini mulai dari Certified Hypnotherapist dari IBH Indonesian Board of Hypnotherapists. Yang kedua CHT juga Certified Hypnotherapist dari Diamond Academy. Sama masih CHT juga dari Indonesian Institute of Mind Science. Nah, jadi saya selalu melakukan pendalaman dari ilmu hipnoterapi ini. Dari berbagai instansi lembaga itu punya pendekatan yang berbeda. Jadi saya menemukan berbagai sudut pandang yang berbeda, tapi ilmunya nanti bisa dirangkum menjadi kegunaan yang bisa saya praktekkan sendiri. Nah, gitu. Nah, untuk juga ada certified master hipnoprana, yaitu master hipnotis, ya. Terus ada juga trainer tangga emas sukses hereditas. Nah, maksudnya tangga emas sukses hereditas itu nanti saya tuh bisa tahu karakter secara genetik tuh setiap orang. Kurang lebih. Dari bawaan lahirnya, nanti dari bagaimana cara dia berpikir, untuk bekerja, itu bagaimana caranya dia mengelola emosi, itu saya bisa tahu. Nah, itu mulai dari tulisan tangan, dari program di pikiran bawah sadarnya. Lalu saya juga tadi sudah disebutkan anggota perkumpulan praktisi hipnotis dan hipnoterapis Indonesia. Dan juga nih, karena kita nggak akan bahas yang hipnosis hipnoterapis yang di detail, saya akan cuma mempraktekkan, mengajarkan untuk kalian praktek ilmu NLP. Apa itu Neuro Linguistic Programming? Yang akan kita bahas. Next slide. Jadi, selama 10 tahun, ya, saya fokus di bidang pengembangan diri. Nah, materi yang kita sekarang ini ada di sini itu materi pengembangan diri, yaitu materi yang tidak diajarkan di sekolah. Kenapa? Yang jawabannya juga akan ada di slide ini. Nah, selama 10 tahun, saya fokus di bidang pengembangan diri sebagai trainer, sebagai mentor, coach, dan terapis. Nah, untuk membantu klien, peserta seminar, anggota pelatihan, menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kenapa menjadi pribadi yang lebih baik? Itu juga jawabannya di sini. Karena banyak sekali orang yang merasa dirinya baik, tapi belum tentu baik. Nah, ingat itu catat. Karena di ilmu hipnoterapis ada namanya pikiran. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya baik, tapi programnya ternyata di pikiran bawah sadarnya buruk, maka itu tidak sinkron. Jadinya nggak sama. Nah, akibatnya nanti dia menjalani kehidupan yang sulit. Gitu. Nah, jadi untuk personal excellence, pertanyaannya adalah apakah bidang ini ada dalam pendidikan bangku sekolah? Nah, jawabannya belum ada. Makanya sekarang tuh udah ada sistem di pengembangan diri. Jadi untuk belajar, tapi memang di luar dari sistem akademisi. Lanjut. Nah, sekarang jadi saat ini saya sebagai coach. Ya, saya bukan sebagai mentor karena saya bukan mentor IT kalian. Saya bukan trainer karena saya tidak memberikan sertifikasi. Saya juga bukan terapis. Saya ini bukan jadi terapis karena kalau itu konseling sesi terapis itu hanya untuk bukan satu orang privasi. Nah, dan saya di sini sebagai coach. Coach itu apa? Yang memberikan materi. Entah apapun background kalian, itu bebas. Tapi saya bisa memberikan materi yang relevan untuk kalian. Itu coach. Gitu ya. Lanjut untuk 1 jam, 1 sampai 2 jam ke depan kurang lebih ya. Siap? Ya, Oke. Lanjut Bang. Nah, kita masuk ke materi NLP. Apa bedanya gagal dan gembel? Belum paham dulu Bang. Apa bedanya? Apa bedanya? Ada gagal dan gembel. bagus. Apa? Nah, gagal tuh kalau kita melakukan sesuatu lalu gagal gitu, lalu nggak adaptasi lah tuh gagal. Ya. Gembel ya kayak miskin gitu. Oke, ada lagi? Ya, senang. Betul, jawabannya ada lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi gagal itu benar, itu adalah fase. Saat ini kalian mencoba apapun tapi belum berhasil, gagal. Dan gagal itu nggak apa-apa, bagus karena bisa ada kesempatan lainnya. Tapi kalau sudah gembel, gembel itu merupakan hasil akumulasi. Karena apa? Karena dia tidak mempersiapkan diri seutuhnya sampai akhirnya pada saat dari fase yang dia jalani untuk seterusnya dan dia sampai pada hasil gembel.
Nah, pertanyaannya siapa di sini yang mau menghindari gembel? Nah, ternyata gembel atau di sini nanti ada di sini ya, dituliskan bahwa gembel itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan. Kok bisa? Jadi orang cerdas apapun tetap bisa gembel. Karena apa faktornya? Next slide, Bang. Nah, karena kecerdasan tidak ada hubungannya dengan kesuksesan. Jadi di sini yang masih berpikir bahwa mau sekolah tinggi-tinggi, pendidikannya tinggi, belum tentu dia sukses. Kenapa? Karena baru satu aspek aja yang dia tingkatkan. Dan dia melupakan ke-7 aspek yang lain. Next slide, Bang. Nah, saat ini pendidikan di Indonesia itu kurang lebih seperti ini. Masih berfokusnya pada keadaan, ya. Kita masih punya kendala, yaitu kelihatan. Dari sana kelihatan. Apa aja pendidikan formal di Indonesia kurang lebih dia hanya fokus pada hal-hal yang teknis. Kedua, material yang tampak aja. Tiga, penilaian. Nilai, yang penting nilainya bagus. Oke, yang penting skornya tinggi. Biar masa depannya lebih cerah nanti semakin mulai dari B, A kalau di kuliah sampai 90, 100 kalau dalam sekolah dan begitu terus. Dan sentral, terpusat. Pendidikan di negara kita sentral mengikuti sistem yang udah ada tanpa memperhatikan minat bakat seseorang itu beda-beda. Padahal setiap orang itu punya kecenderungan, punya minat bakat potensi yang unik sejak mereka lahir. Itu bisa saya pastikan. Dan memang kalau saya ketemu setiap orang, saya bisa tahu kalau saya gali bakatnya di mana. Nah, pertanyaannya adalah, yang jadi kendala adalah kadang orang tua ke anaknya juga nggak ngerti gimana caranya menemukan hal tersebut. Makanya bingung, sama-sama bingung. Nah, di situ, ini baru salah satu faktor yang menjadikan pendidikan di Indonesia masih kurang update. Tuh.